Assalamualaikum bagi kita semuanya. Pada saat ini saya akan menceritakan sejarah gereja Malaysia Advent hari ke-7 di Desa Pinali yang tepatnya di Minahasa. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan diri saya Amos Martogen Banggau, saya mahasiswa tingkat 1 semester 2 di Surya Nusantara. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sejarah gereja. Sejarah gereja adalah kisah tentang perkembangan dan perubahan-perubahan yang dialami gereja selama di dunia. Sejarah memang tidak dapat diubah lagi, tapi dari sejarah itu bisa menjadi pembelajaran atau evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa umat manusia memperdalam Alkitab? Karena kita tidak hanya mempelajari masa lalu, tapi mempelajari masa yang akan datang. Baik, masuknya gereja Advent hari ke-7 di Desa Pinali mempunyai peran penting dari jemaat tumpaan lewat lawatan dan kunjungan dari penginjil literatur Advent. Dikarenakan ada simpatisme dari Desa Pinali dan akhirnya mereka berencana membuat ceramah di Desa Pinali dengan pendeta Walian sebagai pembicara. Pada Juni 1946 ceramah 60 malam dan menghasilkan 3 orang pertama, di antara lain Ismail Kaligis, Eva Linjewas, dan Ito. Karena belum ada bangunan dan anggota yang masih sedikit, mereka melakukan peribadatan pertama di tumpaan di tahun 1946. Dibuatlah ceramah oleh pendeta menembung dan menghasilkan 9 jiwa bertobat. Akhirnya mereka menjadi 12 anggota dan peribadatan pertama di saudari Ena Linjewas yang diketuai oleh Anthony Linjewas sebagai ketua pertama. Dan anggota-anggota jemaat menyumbangkan sebagian dari harta-harta mereka. Bapak Andi Kaligis menjual tanah, saudara Ito Mewengkam menjual tanah, dan Bapak Tony memberikan tanah untuk dibangun gereja. Dan mereka membangun gereja yang terbuat dari anyaman bambu dengan atap rumbia dipimpin oleh pendeta Walian tanggal 22 Juli 1950. Jemaat Advent di Pinali diorganisir di camp meeting Urongo dengan 17 anggota, yaitu Helena Eva Linjewas, Josis Linjewas, Ismail Kaligis, Jefet Ontolai, Jacob Mawengkam, Paulino Mawengkam, Anthony Linjewas, Liu Lumaindong, Aseng Linjewas, George Ageten, Yan Mawengkam, Justus Repi, Barnabas Halinjewas, Yulin Panendong, Welmia Elinjewas, Anwar Mawengkam, Josis Ulinjewas, Helena Mawengkam. Pada tahun 1960 yang dipimpin oleh pendeta Zakarias, keadaan gedung gereja masih Advent hari ke-7 di Pinali masih terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan rumbia. Tahun 1973 gereja masih Advent di Pinali dibangun semi permanen, dan tahun 1987 mulai direnovasi menjadi lebih baik dan diresmikan pada 25 Januari 1998 oleh Gubernur Sulawesi Utara Mangindaan dan ditebiskan oleh Ketua Daerah Conference J. Lengo. Dari tahun 1966, Jemaat Pinali selalu membuat ibadah cabang di berbagai desa, yaitu Desa Kota Menara, Desa Lopana, dan Desa Pondang. Jemaat Pinali selalu melakukan perkunjungan, perlawatan, dan peribadatan cabang, dan hanya di Desa Pondang Advent berkembang. Dikoordinator oleh saudara Vina Mewengkam dan dipimpin oleh pendeta Itali Lilpesi sebagai pendeta wilayah dan dibantu William Egaten di perumahan Pondang. Karena dilihat pertumbuhan jemaat Pinali sudah banyak, anggota dan Desa Pondang tidak terlalu jauh dari Desa Pinali, akhirnya jemaat mereka melakukan komite untuk melakukan pemekaran ke wilayah Pondang. Dilakukanlah perundingan yang cukup lama, dan pada tanggal 5 April 2012 Jemaat Pondang diorganisir oleh pendeta Sinewe sebagai Ketua Daerah Konferensi Minahasa
Dan anggota-anggota jemaat Pinali sebagian berpindah di jemaat Pondang. Dan jemaat Pondang memiliki 84 anggota jemaat pertama. Dan pendeta Henrikus Tumanggor dipindah tugaskan ke jemaat Pondang sebagai pendeta pertama di jemaat Pondang. Dan peribadatan pertama jemaat Pondang setelah diorganisir di keluarga Egaten Wongkar yang letak rumahnya di ujung kampung desa Pinali. Dan keadaan gereja pertama jemaat Pondang yaitu dibangun sederhana yang bangunannya terbuat dari kayu. Dan saat itu lewat komite jemaat mereka mengusulkan daerah konferensi Menasa untuk mengubah Desa Pinali menjadi Jemaat Advent Pionir Pinali. Dan perkembangan Jemaat Gereja Masyarakat Penari ke-7 di Desa Pinali dari tahun 1946 sampai 2022 jumlah anggota yang dibaptis berjumlah 458 orang. Jadi mari kita doakan anggota jemaat kita yang ada di Pinali supaya mereka dapat melanjutkan pelayanan mereka, supaya orang-orang dapat lebih mengenal tentang Yesus Kristus. Sekian dari saya.